Seperti lagu kami ya Tuhan, kami ingin tinggal dalam dekapan kasih Tuhan. Sebab kami tahu di dalam keberdosaan kami, di dalam segala kelemahan kami, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tahirkan dan sucikan kami agar kami dapat merealisasikan firman yang kami dengar, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami, buat segala berkat bahkan penyertaan yang sungguh hebat. Berkati kami semua ya Bapak, di dalam pendengaran akan firman. Berkati hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, urapan yang khusus yang daripada Tuhan. Roh Kudus memenuhi kami semua, untuk bungkus hati, pikiran, dan perasaan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sudah dikasih ini. Apa kabarnya? Haleluya. Bersama Tuhan Yesus luar biasa. Kalau saya bilang apa kabarnya, bersama Tuhan Yesus luar Biasa. Apa kabarnya semuanya? Bersama Tuhan Yesus luar biasa. Pagi ini kita akan belajar, 1 minggu kita sudah belajar, dan pagi hari ini kita bersekutu seperti biasanya. Tetapi persekutuan ini bukan biasa-biasa. Katakan amin. Amin. Ada satu momen yang penting saat kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah dapat katakan amin. Amin. Kita akan membacakannya secara responsorial. Saya yang pertama, saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Karena saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi kedua, disamakan saja ya. Dengan perikop penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada
perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah perkataan yang disampaikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu mengaruniakan ketentraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberangi di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada saudara-saudaramu sama seperti kepadamu, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada mereka. Kemudian kamu boleh kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami menaati Musa, demikianlah kami akan menaati engkau. Kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, ia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Sejauh ini pembacaan Alkitab kita, tema yang saya bawakan adalah, kelihatan kan? Allah berencana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita melihat Yosua. Yosua ini siapa sih Yosua ini? Pemuda abdi siapa? Abdi Allah atau abdi Musa? Abdi Musa. Abdi Musa. Sebelum Yosua menjadi pemimpin, Musa memberkati Yosua. Coba dilihat di ayat yang Ulangan ayat pasal 34 ayat yang 9. Coba satu orang yang membaca. Ulangan 34 di sampingnya itu kan ayat 9. Sudah dapat? Satu orang membaca. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh bijaksana, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum Yosua jadi pemimpin, Musa memberkati, menumpang tangan terhadap Yosua. Sehingga apa yang dikatakan Alkitab, Yosua penuh di. Betapa pentingnya pengurapan bagi seorang pemimpin. Betapa pentingnya kuasa yang daripada Roh Kudus bagi seorang pemimpin. Tanpa urapan dan hikmat Tuhan, seorang pemimpin tidak akan dapat menjalankan tugasnya, dan Tuhan tidak akan pernah memperlengkapi dia dalam tujuan kemuliaan. Coba di next. Setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan suatu tugas, Tuhan akan perlengkapi dia menurut hikmat dan kekayaannya Tuhan. Engkau datang dari jauh-jauh, dari kampungmu terhad di sini, ada suatu rencana Tuhan, betul? Pertanyaannya, apakah rencana Tuhan diresponi dengan baik, ataukah rencana Tuhan itu hanya sebatas rencana bagi dirimu karena engkau tidak ketahui bahwa Tuhan sedang bekerja? Roma bilang begini, Allah turut bekerja mendatangkan segala. Kalau kita melihat, tak kala Musa memberkati Yosua. Musa ini siapa? Pemimpin, betul? Siapa ini Musa? Pemimpin. Pemimpin siapa?
Seorang pemimpin bangsa Israel yang dipimpin siapa? Bangsa Israel. Konteks bangsa Israel, tahu karakteristiknya bagaimana? Orang yang tergantung, Alkitab bilang orang yang tergantung sulit dikasih tahu, sama seperti kita. Orang Israel sekali dua kali dikasih tahu nggak akan dengar. Tak kala Musa pergi ke Gunung Sinai, ya kan, ingin menjumpai Allah. Karena lamanya, apa yang terjadi? Orang Israel buat lembu. Baca kitabnya kalian. Lembu tam. Iya. Mereka menyembah lembu itu, dia pikir itu dewa, itu Tuhan. Padahal Musa sudah turun bawa 2 loh apa? Batu. Apa yang dilakukan Musa? Dilempar. Saking kan kesalahan. Ini manusia sudah dibawa ke Tuhan, kok masih aja kok masih aja susah dikasih tahu. Kira-kira bahasanya mungkin kalau bahasa zaman sekarang begitu. Artinya apa? Musa sedang mentransfer kepemimpinannya terhadap Yosua, sehingga tongkat estafet kepemimpinan itu berjalan sesuai maunya Tuhan. Makanya kalau kita lihat, setiap orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melakukan suatu tugas, Tuhan akan memperlengkapi dan memampukannya untuk melakukannya. Pertanyaan, kalau Tuhan beri kau tugas, Tuhan menyertaimu, memperlengkapimu, apakah engkau hanya berpangku tangan? Next. Kita tahu bahwa Tuhan akan perlengkapi kita deh. Ada yang tidak bisa apa-apa dari bidang akademik, afektif dari sikapnya, dan psikomotorik dari keterampilannya, tetapi Tuhan butuh respon. Amin. Tuhan membutuhkan respon. Saat Tuhan memperlengkapi kita, saat Tuhan panggil kita dari jauh, dari Nias, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Sumba dan lain sebagainya. Tuhan panggil kita, Tuhan perlengkapi kita, Tuhan memampukan kita, tapi Tuhan butuh respon. Amin. Kalau ada orang panggil di luar misalkan, "Hei Samantha," dia dengar tapi tidak merespon, apa yang terjadi? Dia nggak akan datang sama orang yang dipanggil. Betul? Sama halnya Tuhan. Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah perlengkapi kita, Tuhan bilang kita butuh respon. Respon itu apa? Sebuah tindakan nyata. Ini yang dilakukan Yosua. Tuhan perlengkapi dia. Makanya di ayat yang 3:4-5 bilang gini, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu apa? Akan kuberikan kepada. Oh, hebat ini. Jadi setiap jalan dia itu, tanah itu yang dijalani punya dia. Yang diinjaknya itu punya dia. Kalau kita baca nanti pasal-pasal selanjutnya bagaimana Yosua berperang kan, menang terus oleh Tuhan. Coba di next. Ada perintah Allah dalam panggilan itu. Ada perintah Tuhan saat Tuhan panggil. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Kuatkan dan teguhkanlah hati, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di ayat yang ke-7 juga mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya pertama disuruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada 2 kali penegasan. Sampai 2 kali Allah ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan supaya kamu berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Tuhan memberikan kata ini 2 kali. Artinya ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat krusial, yang sangat-sangat yang harus dilakukan oleh Yosua sebagai pemimpin bangsa. Apa yang dilakukan Musa harusnya dilakukan oleh si Yosua. Harapan Tuhan begitu. Hukum-hukum yang diberikan kepada Musa haruslah dijalankan oleh Yosua. Itu tongkat estafet kepemimpinan. Next. Ya.
Tak kala kita melihat ada tadi respon sebuah tindakan nyata, dua penegasan yang Tuhan berikan terhadap Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Ada tindakan iman yang dilakukan Yosua saat dia merespon perkataannya Tuhan. Dia tidak langsung semena-mena, oh saya jadi pemimpin, oh saya pemegang kendali, oh saya yang bisa kabur. Tetapi dia membuat dirinya, merespon dirinya atas perkataan Tuhan, sehingga dia mampu membuat janji Tuhan itu berkali. Ketika Tuhan mau memanggil, Tuhan akan. Dia percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia memperlengkapi Yosua. Amin. Jika Tuhan yang panggil saudara di tempat ini, Tuhan akan perlengkapi. Jadi jangan pernah sebagai mahasiswa, jangan pernah kita merasa minder. Amin. Jangan pernah kita merasa kita nggak bisa apa. Jangan pernah kita merasa kita gagal. Jangan pernah kita merasa kita lebih lemah dari orang di sekitar. Saya mau katakan Tuhan panggil kita dari jauh. Tuhan sudah berkati. Amin. Jadi kalau orang bisa segalanya, Anda juga bisa segalanya. Anak Tuhan harus optimis, bukan pesimis. Katakan amin. Makanya Tuhan bilang di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita sudah tahu Tuhan tarik kita ini kan gereja. Gereja itu eklesia yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita yang sudah di sana mungkin tabiat kita, perilaku kita, kebiasaan kita dipanggil di tempat ini untuk mempelajari terang teologis, teos dan logos kan. Tuhan perlengkapi kita. Makanya perlu kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan gaya Yosua. Dia mengerti bahwa Tuhan sudah melengkapi dia. Makanya dia nggak perlu takut. Amin. Dan bukan berarti dia berpangku tangan diam saja. Oh Tuhan sudah melengkapi aku diam saja. Aku nggak perlu belajar. Aku nggak perlu belajar hal yang baru. Aku nggak perlu mengubah karakterku. Aku nggak perlu mengubah paradigmaku. Bukan begitu. Yosua tetap menjalankan tugasnya. Yosua tetap memimpin bangsa Israel. Yosua begitu pun pula kita. Bagiannya Tuhan tetap bagiannya Tuhan. Bagiannya kita harus kita lakukan. Karena Kronos dan Kairos. Kronos itu waktunya manusia. Kairos itu waktunya Tuhan. Kalau waktu manusia dengan waktu Tuhan berjumpa, mujizat terjadi. Katakan amin. Next, yang kedua, saat Yosua mengerti bahwa dia diperlengkapi dan dimampukan Tuhan, Yosua harus tunduk terhadap otoritas Tuhan yang kudus. Itu di ayat yang ke-6 dan ke-8. Katakan amin. Tunduk terhadap otoritas yang Tuhan yang kudus. Tuhan dikatakan 2 kali penegasan 6-7, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindak hati, mengikuti otoritas Tuhan tidaklah gampang. Mengikuti prinsip-prinsip Alkitab tidaklah mudah. Namun Tuhan katakan di awal, Dia akan mampu. Prinsip-prinsip Alkitab, pedoman-pedoman yang diberi Alkitab seringkali berbenturan terhadap kenyataan ini. Ya, anak-anak Tuhan, Yosua mengalami masalah. Kadang-kala mungkin bangsa Israel tidak mendengarkan perintahnya, tidak mendengarkan perkataannya. Sama dengan kita. Kadang-kala hidup kita tidak baik-baik saja. Kadang-kala kehidupan kita harus penuh dengan tantangan, rintangan, tekanan dan lain sebagainya. Tetapi yang satu hal yang harus kita tahu, di dalam masalah itu, di dalam tantangan itu Tuhan turut bekerja. Amin. Justru di dalam kelemahan kita akan bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja.
Makanya Tuhan hanya bilang tunduk terhadap otoritasnya yang kudus. Sehingga kenyataan hidup kita yang berbenturan dengan prinsip Alkitab yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa lampaui itu. Bahwa tak kalah kita mengerti segala perkara bisa kita tanggung di dalam itu, karena Tuhan memberikan kita Kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita mengerti bahwa pribadi Yosua ini dapat kita tiru karena Tuhan yang Yesus memampukannya. Tuhan Allah memampukan Yosua, begitu pula Tuhan Allah akan memampukanmu, baik dalam pelajaran, pelayan, kehidupanmu akan dipromosikan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan tulus dan memiliki kesaksian hidup yang benar. Saya percaya orang meninggal tidak dibatasi oleh umur, betul? Betul. Kematian tidak dibatasi oleh banyaknya umur, seberapa tuanya kita, sehatnya kita, ganteng atau jeleknya. Tidak. Kematian bisa datang kapan saja, betul? Betul. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan yang ditulis Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan iman sampai garis akhir, sehingga memiliki kesaksian hidup yang benar. Hamba Tuhan disorot dari berbagai banyak hal. Betul apa betul? Betul. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita berdiri sampaikan firman Tuhan, kita disorot dari berbagai hal. Pakaian, sikap, perkataan, perilaku, tindakan kita. Kalau kita meninggal, jangan pula orang bilang ini kurang cepat itu. Betul? Pernah kalian dengar begitu? Pernah. Bandel itu cepat itu kan. Tapi kalau kita memiliki kesaksian hidup yang benar, orang-orang akan senang di situ. Kedatangan kita terhadap satu komunitas, kedatangan kita terhadap satu organisasi, kedatangan kita terhadap circle pertemanan, kita jadi bermanfaat. Amin. Amin. Melayani Tuhan. Ada banyak di antara kita melayani Tuhan dengan tulus hati. Mungkin dengan keterpaksaan. Saya tahu kita memiliki kelemahan. Saya memahami kita memiliki kemampuan yang terbatas. Tetapi dalam hal melayani Tuhan, ini tidak bisa ditawar. Karena Tuhan lebih dahulu melayani saudara dan saya. Apapun keterbatasan kita, tidak menjadi masalah buat kita untuk melayani Tuhan. Oh kak saya belum sempurna, oh kak saya masih berdosa, oh kak saya masih nggak bisa apa-apa, kak saya takut di atas mimbar, saya belum bisa berdoa, saya belum bisa welcome. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kita. Amin. Jauh sebelum kita, Tuhan sudah layani kita. Jauh sebelum kita mengerti, Tuhan sudah layani kita. Dengan segala keterbatasan kita, kemampuan kita, ketidakbisaan kita harus tetap melayani Tuhan. Karena dengan hati yang ingin melayani Tuhan dan hati yang ingin mau belajar, Tuhan akan bekerja, memberkati, memberikan hikmah sama kita. Katakan amin.
Jadi jangan Amin. tidak perlu takut. Perhatikan Yosua, dia melayani bangsa Israel yang sungguh tegar tengkuk, yang gak susah dikasih tahu. Kalau kalian tahu dalam Alkitab ini, orang Israel itu sungguh luar biasa degil hatinya, keras hatinya sungguh luar biasa, sampai ke pembuangan ke Babel, ya, sampai jadi budak di Mesir. Waduh. Terus sampai pulang lagi ke tanah perjanjian itu, mereka degil hatinya, tahu degil kan, sulit dikasih tahu. Tetapi Yosua tetap lakukan kepemimpinannya di dalam. Apa kalau Yosua langsung udah capek lah? Sama seperti orang lain mungkin yang pimpin kita, capek. Yosua tetap sabar karena dia tahu Tuhan bekerja. Amin. Jadi respon kita, tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi semester 1, akan banyak gejolak masalah yang kalian akan hadapi ke depan. Minggu lalu waktu kita saya khotbah di Sunter, saya katakan tantangan pemuda saat ini bukan cuma kalau lulus bekerja, bukan. Kita akan berdampingan dengan yang namanya robot, berdampingan dengan kecerdasan buatan. Jadi kalau kita tidak memperlengkapi diri kita seperti yang Tuhan katakan, hanya kita berpangku saja, scroll HP begitu yang nggak jelas, kita nggak belajar, kita nggak upgrade diri, kita nggak cari untuk menambah kapasitas kita, kita kalah. Yosua juga begitu, dia tahu dia akan menghadapi masalah, dia akan berperang. Udah baca kitab Yosua kan? Berperang dia. Kalau dia nggak susun strategi, kalau dia nggak minta hikmat Tuhan, kalau dia nggak belajar, dia akan kalah. Betul? Bisa saja Tuhan hapuskan semua yang mau diperangi. Tapi Yosua mempersiapkan diri sedini mungkin menghadapi masalah. Apakah saudara-saudari semua yang ada di tempat ini, adik-adikku, sudah mempersiapkan diri di depan? Apakah kita sudah mempersiapkan diri menghadapi masalah yang akan kita hadapi? Apakah kita harus terikut-ikut? Apakah kita terbawa arus? Ataukah kita mengikuti arus yang baik atau arus yang buruk? Ataukah kita menyimpang ke kanan dan ke kiri? Mari direnungkan. Next, ada perenungan untuk kita. Sama-sama membacanya ya. 2, 3 ya. Jangan biarkan bayangan masalah menghalangi sinar kepercayaanmu dalam keberanian dan kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan raksasa terbesar pun akan menemui batasnya. Keyakinanmu adalah kunci untuk melangkah maju, karena Tuhan selalu ada setia menuntun langkah-langkahmu. Jangan pernah takut ya. Apapun masalahmu, apapun keterbatasanmu, Tuhan akan tuntun langkahmu asal engkau berlaku setia. Setia terhadap Tuhan. Hal-hal yang kecil engkau setia, hal-hal yang besar Tuhan akan percayakan. Amin. Setia engkau dalam perkataanmu, setia engkau dalam perbuatanmu, setia engkau di dalam setiap hidupmu terhadap Tuhan. Tuhan akan pakai. Promosi datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan pernah takut terhadap segala sesuatunya. Mari kita lihat Yosua yang Tuhan mampukan untuk melakukan. Tuhan pasti akan memampukan kita juga. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam segala kebenaran firman yang telah kami dengar. Kami tahu Bapak, tidak cukup ruang bagi pikiran kami untuk menyimpannya. Roh Kudus, biarlah kiranya bekerja
untuk memberikan pemahaman bagi pikiran kami, hati kami, sehingga boleh kami jadikan itu rema. Roh Kudus bekerjalah atas setiap pribadi di tempat ini. Setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.